Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan Lab Statistics Bisnis pertemuan 5. Sebelum itu, saya Ibnu Taufikul Hakim selaku ketua dan juga moderator akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya, yaitu ada Fatir Akbar Feriano Bernardo yang akan menginterpretasikan data table nomor 1, lalu juga ada Anissa Ramawati yang akan membaca data table nomor 2, lalu juga ada Amanda Alia yang membaca interpretasi data table nomor 2. Lalu juga ada Cahyani Kusumadiati yang membaca interpretasi data table pertama. Lalu juga ada Ais Wulandari yang akan membaca data interpretasi table ketiga. Dan Deli Savana yang merecord dan juga mengupload di YouTube. Dan juga saya yang akan membaca data table ketiga. Deskriptif. Di tabel ini terdapat gaji pemasaran, produksi, dan SDM. Pada gaji pemasaran, jumlah sampelnya 8, produksi 9, SDM 5. Mean itu rata-rata pada gaji. Pemasaran meannya 1992, produksi 2056.33, dan SDM 2922. Standar deviasi pada pemasaran yaitu 336.21, produksi 332.53, dan pada SDM 304.82. Standar deviasi itu menunjukkan deviasi dari rata-rata sampel. Standar error di pemasaran 118.8, produksi 110.8, dan SDM 136.3. Standar error itu adalah standar deviasi dari rata-rata. Lalu pada nilai minimum di pemasaran, minimumnya 1.580, maksimumnya 2.500, di produksi minimumnya 1.500, maksimumnya 2.500, di SDM minimumnya 2.600, maksimumnya 3.400. Jadi total keseluruhan sampel adalah 22, dengan mean atau rata-rata nilai gaji 222.9.68, standar deviasi 496.00, standar errornya 105.74, minimumnya 1.500 dan maksimumnya 3.400. Next. Interpretasi yang pertama adalah nilai rata-rata gaji pada bagian pemasaran adalah 1.962. Yang kedua, nilai rata-rata gaji pada bagian produksi adalah 2.056,33. Yang ketiga, nilai rata-rata gaji pada bagian SDM adalah 2.922. Lalu pada teks ANOVA dibagi jadi dua, yaitu between groups dan within groups. DF yaitu adalah jumlah sampel, lalu untuk uji F atau uji ANOVA adalah bentuk dari statistik yang mengetahui perbedaan varian, yaitu nilai 14,471 dengan signifikasinya yaitu 0,000. H0 UPE sama dengan UPRO sama dengan UPSDM, semua rata-rata populasi gaji 3 bagian berarti sama. H1 UP tidak sama dengan UPRO, tidak sama dengan USDM. Setidaknya satu dari rata-rata populasi gaji 3 bagian berarti tidak sama dengan yang lain. Hasil pengujian ANUI ANOVA menunjukkan bahwa nilai F yaitu 14,471 dengan signifikasi 0,00 lebih kecil 0,05, artinya H1 diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa rata-rata populasi gaji 3 bagian berbeda. Selanjutnya yaitu multiple comparisons dengan menggunakan variable dependent-nya adalah gaji. Nah, pada bagian ini ada 2K, HSD dan juga LSD, yang dimana pada bagian tersebut terdapat pemasaran, produksi, dan juga SDM yang terbagi lagi menjadi dua, yaitu pemasaran dibagi menjadi produksi dan SDM, lalu produksi dibagi menjadi pemasaran SDM, dan juga SDM dibagi menjadi pemasaran dan juga produksi. Nah, pada bagian 2K HSD pemasaran, yang produksi itu main difference-nya bisa terlihat yaitu min 64,3 dengan selisih rata-rata antara sampelnya itu dari min 469,5 sampai dengan 340,9. Lalu untuk bagian 2K HSD pemasaran yang SDM bisa dilihat main difference-nya min 930
min 930 dengan selisih rata-ratanya itu dari min 1405,44 sampai dengan min 454,56. Lalu lanjut ke yang produksi. Produksi dibagi menjadi 2, pemasaran. Yang pemasaran itu main difference-nya 64,3 dengan selisih rata-rata sampelnya itu min 340,9 sampai dengan 469,5. Lalu untuk bagian SDM pada bagian produksi itu kayak HSD itu bisa dilihat main difference-nya min 865,667 dengan selisih antara rata-rata sampelnya itu min 1330,8 sampai dengan min 400,5. Lalu selanjutnya pada bagian SDM to HSD yang pemasaran yaitu main difference-nya 930 sampai dengan selisih antara rata-ratanya itu 454,5 sampai dengan 1405,44. Lalu pada bagian produksi SDM to HSD yaitu 8 main difference produksi itu 865,667 sampai dengan selisih perbedaannya itu 400,5 sampai 1330,8. Nah, lalu pada bagian LSD pemasarannya itu produksinya itu main difference-nya min 4,3 dengan selisih antara rata-rata sampelnya min 398,2 sampai dengan 269,53. Lalu pada bagian SDM-nya min difference itu min 930 dan selisihnya rata-rata sampelnya min 1321,7 sampai dengan min 538,3. Lalu pada bagian produksi di LSD itu yang pemasarannya main difference-nya 64,33 dengan selisih antara rata-rata sampel itu min 269 sampai dengan 398,2. Lalu pada bagian SDM-nya juga main difference itu min 865,6 di selisih antara rata-rata sampel itu 1248 min 1248,9 sampai dengan min 482,42. Lalu pada bagian SDM LSD yaitu yang terakhir pemasarannya itu ada main difference itu 930 dengan selisihnya antara rata-rata sampel itu 538,3 sampai dengan 1321,7 dan yang produksinya main difference itu 865,667 dengan selisih rata-rata sampelnya itu 482,42 sampai dengan 1248,91. Lihat pada tabel main difference yang bertanda bintang atau cari nilai yang pada tabel sig-nya kecil dari 0,05. 1. Bagian pemasaran secara signifikan berbeda dengan bagian SDM. 2. Bagian produksi secara signifikan berbeda dengan bagian SDM. 3. Bagian SDM secara signifikan berbeda dengan bagian pemasaran dan produksi. Secara keseluruhan, bagian SDM berbeda dengan bagian pemasaran dan produksi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.